traffic website saya sudah banyak, ribuan per hari, tapi kok jualannya sedikit. Yang menghubungi admin kami juga yang menghubungi CS itu sangat sedikit. Apa yang salah dari websitenya? Oke, ini yang akan kita coba bedah ya, kita coba analisa salahnya di mana. Kenapa trafficnya ribuan tapi kok jualannya hanya sedikit? Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini kita di konten belajar SEO. Kali ini saya ingin membahas ya tentang salah satu sesi konsultasi. Ini ada calon klien jasa SEO yang masuk menanyakan, Mas Devri, sebenarnya traffic website saya sudah banyak, ribuan per hari, tapi kok jualannya sedikit. Yang menghubungi admin kami juga yang menghubungi CS itu sangat sedikit. Apa yang salah dari websitenya? Oke, ini yang akan kita coba bedah ya, kita coba analisa salahnya di mana. Kenapa trafficnya ribuan tapi kok jualannya hanya sedikit? Sebelumnya, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya, silakan tonton videonya sampai selesai. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Anda juga bisa membagikan video ini jika Anda rasa videonya bermanfaat, atau Anda juga bisa berkomentar di kolom komentar jika ada hal yang ingin Anda tanyakan atau Anda diskusikan. Kita masuk ke topik pembahasannya ya. Jadi kenapa trafficnya banyak kok jualannya sedikit, kok yang menghubungi CS sedikit? Dan ini trafficnya adalah traffic organik. Jadi sebelumnya katanya sih dia sudah menggunakan jasa SEO yang trafficnya ya cukup banyak ya, benar-benar bisa mendongkrak traffic, tapi konversinya sedikit, yang menghubungi CS-nya pun sedikit. Itu yang membuatnya tidak puas. Kita akan coba bedah, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi kalau dikatakan seperti itu dengan catatan tadi trafficnya sudah banyak dan dari SEO ya, berarti kesalahan pertama yang mungkin terjadi adalah salah menargetkan keyword. Ya kalau misalkan belajar di saya ya di program kursus SEO online, di sana saya jelaskan, Anda coba tentukan dulu nih goal Anda main SEO itu apa. Apakah goalnya main SEO ingin traffic saja? Nah ini biasanya untuk pemain AdSense ya, dia hanya mau trafficnya aja, nggak peduli jualan atau enggak ya, yang traffic aja, karena memang kebutuhannya hanya traffic. Tapi ada juga yang jualan UMKM gitu ya, atau pebisnis yang mau menghasilkan konversi atau mau jualan dari SEO itu. Jadi bukan hanya websitenya masuk ke halaman 1 Google ya, tapi juga bisa jualan dari sana. Nah biasanya kalau misalkan trafficnya saja banyak, tapi jualannya nggak ada, yang menghubungi CS sedikit, salah target keyword yang nomor 1. Yang ditargetkan adalah keyword-keyword sharing. Karena kenapa? Karena yang satu, keyword sharing biasanya memang jumlah pencariannya atau volume pencariannya jauh lebih banyak dari keyword jualan. Dan biasanya keyword sharing ini jauh lebih mudah untuk ditaklukkan daripada keyword jualan. Ya, bisa jadi keywordnya targetnya ribuan gitu ya, tapi ketika masuk ribuan itu hanya mencari informasi saja, bukan mau beli. Contoh sederhananya yang sering saya katakan, di saya dulu ya tahun 2015 saat saya mau buka pelatihan SEO berbayar, ya di sini saya goalnya adalah mencari orang yang mau belajar SEO dan mau bayar. Itu goal saya. Nah dari sana saya riset duluan tuh kata kuncinya. Intinya saya temukan ada beberapa kata kunci ya, ada kursus SEO, ada belajar SEO, sekolah SEO, privat SEO, pelatihan SEO, kemudian yang macam-macam ya. Nah dari sebanyak ini kita bicara volumenya dulu deh. Saya kan cari dulu yang volumenya lumayan besar ya. Oke, dari volumenya ini banyak yang tereliminasi nih, hanya tersisa 2, belajar SEO dan kursus SEO. Belajar SEO dulu kalau nggak salah ya, sekarang nggak tahu nih kan naik turun ya kalau volume. Belajar SEO dulu 3.600 pencarian, dan kursus SEO itu sekitar ya kadang 1.900 sampai 2.600-an. Artinya kalau secara volume harusnya saya mengejar belajar SEO. Karena kenapa? Volumenya jauh lebih besar. Besarnya juga lumayan ya, beda 1000-an trafficnya. Tapi saya nggak ngejar atau saya nggak menargetkan belajar SEO, karena tadi goal saya adalah mencari orang yang mau belajar SEO dan bayar. Kalau hanya kata kunci belajar SEO, biasanya memang ia mau belajar SEO tapi belum tentu mau bayar, belum tentu siap untuk bayar. Biasanya mencari referensi materi-materi gratis di internet. Beda kalau kursus.
kursus SEO. Kursus ini identik dengan berbayar, walaupun ada kursus gratis ya. Tapi identiknya adalah berbayar. Dan orang yang mengetikkan kata kursus SEO ya, bisa dikatakan 90% dia memang mau belajar SEO dan mau bayar. Seperti itu makanya saya menargetkan kata kunci kursus SEO yang sampai hari ini video ini dibuat yang masih berada di 3 besar Google untuk kata kunci kursus SEO website devriansah.net. Oke, kita masuk ke yang kedua. Mungkin saja keywordnya sudah benar, tapi ternyata kok konversinya juga masih nggak ada. Mas, saya udah benar kok menargetkan kata kunci jualan. Kok jualannya juga tetap sedikit? Trafficnya gimana? Trafficnya udah banyak nih. Taruhlah yang tadi ya, 1000-an per hari. Berarti bukan salah volume pencarian ya. Berarti ada sesuatu lagi nih yang salah nih. Keywordnya sudah benar, volumenya sudah bagus karena trafficnya banyak, tapi kok jualannya masih sedikit. Oke, yang kedua mungkin adalah di tampilan websitenya. Tampilan websitenya tidak menarik atau tidak bagus. Atau bisa juga Anda menggunakan website-website gratisan sehingga orang kurang yakin. Atau ada juga yang tampilan websitenya berantakan sehingga ketika masuk orang langsung kok kayak gini gitu websitenya, bener nggak nih jualan? Meragukan orang, ya orang jadi ragu gitulah. Akhirnya dia nggak jadi beli. Nah, jadi Anda perlu juga memperbaiki tampilan website Anda semenarik mungkin sehingga ketika orang masuk dari SEO sudah benar-benar nih masuk dari SEO sudah memang mau beli gitu kan ya, ketika masuk ke websitenya, oh websitenya sudah meyakinkan, tampilan websitenya sudah bagus, sudah menarik, akhirnya dia jadi beli. Yang ketiga, Anda coba cek copywritingnya. Apakah copywritingnya sudah menarik, sudah membuat orang ingin membeli produk Anda karena penawarannya yang sangat menarik gitu ya. Apakah sudah atau belum? Ya kalau di hierarki copywriting ya atau susunan copywriting itu kan ada di atasnya ada pengenalan dulu. Kenalkan siapa diri Anda, kenalkan siapa bisnis Anda. Jadi jangan menganggap bahwa semua orang yang masuk ke website Anda itu kenal semuanya dengan Anda, tidak ya. Karena ini trafficnya adalah traffic organik dari SEO. Kita bicara traffic organik dari SEO. Beda cerita kalau Anda menawarkan ke orang-orang yang Anda kenal, itu bebas-bebas aja. Tapi bicara traffic organik, ya di atasnya itu ya copywritingnya harus perkenalkan dulu siapa Anda atau siapa bisnis Anda. Sehingga orang benar-benar trust, percaya gitu ya. Kemudian Anda jelaskan sedetail mungkin produknya, kelebihan produknya, ya kenapa harus memilih Anda atau kenapa harus membeli produk Anda, kenapa nggak produk yang lain. Kemudian juga Anda harus jelaskan ada bonusnya nggak, ada garansinya nggak, dan jangan lupakan call to actionnya. Jadi perhatikan lagi susunan copywritingnya. Apakah susunan copywritingnya sudah cukup menarik, sudah cukup membuat orang ingin membeli saat itu juga, ya. Catatannya ya, ingin membeli saat itu juga, bukan hanya membaca kemudian oh ya udah nanti aja. Karena orang tuh kalau misalkan sudah nanti aja, nanti dia ketemu penawaran lain yang lebih menarik, dia pindah. Atau dia punya kebutuhan lain, ya ini depending, nggak jadi beli punya kita. Yang keempat, ini masih berhubungan dengan copywriting tadi. Sering sekali saya temukan nih, penawarannya sudah menarik, keywordnya tadi sudah benar ya, sudah oke, tampilan websitenya oke, copywritingnya oke, hanya saja CTA-nya tidak ada. Masih ada beberapa kali saya temukan seperti itu. Jadi orang udah tertarik nih, bagus nih, saya tertarik dengan produknya. Kemudian dia mau beli, ini kemana belinya? CTA-nya nggak ada, call to action-nya nggak ada. Jadi jangan lupakan buat call to action. Ya, kemana mereka harus beli? Kemudian yang berikutnya ya masih berhubungan dengan CTA juga nih, masih berhubungan dengan yang keempat. Mungkin ada CTA-nya tapi terlalu banyak. Ada yang melalui WA, kemudian ada yang telepon, kemudian ada yang isi form. Terkadang ketika orang itu dikasih sebuah pilihan, mereka bingung dan tidak jadi memilih. Terkadang ya, tapi nanti Anda boleh tes aja. Di beberapa kasus nggak terjadi seperti itu, tapi kebanyakan kasus ya dari produk-produk yang saya jual, ketika saya memberikan lebih dari satu call to action, lebih sedikit leads yang masuk daripada hanya ada satu pilihan. Nah kalau orang Indonesia sampai hari ini sih, sampai video ini dibuat, ini menurut saya ya, karena ini berdasarkan pengalaman saya, itu masih ke WA. Call to action yang paling efektif adalah ke WA, tapi Anda harus menyiapkan CS yang responsif, ya, yang cepat tanggap. Kemudian yang terakhir ya, mungkin harganya ya. Jadi Anda perlu juga perhatikan
bagaimana harga dari pesaing Anda. Terutama pesaing yang ada di halaman satu Google ya. Tadi kan bicaranya kita promosinya menggunakan SEO. Jadi Anda cek duluan harga-harga yang ada di mesin pencari Google seperti apa. Apakah harga Anda terlalu jauh? Sebenarnya nggak ada masalah sih, walaupun harga Anda terlalu jauh, asalkan Anda bisa meyakinkan orang bahwa produk Anda ini pantas dihargai semahal itu. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau penjelasannya saja sama-sama aja dengan website lainnya yang ada di halaman satu Google, maka harga mahal jadi nggak masuk akal. Anda harus temukan sesuatu pembeda, ya, pembeda abadi kalau disebutnya tuh, yang membedakan produk Anda dengan produk lain sehingga produk Anda ini bisa dinilai mahal oleh orang lain. Karena kan ini belum mencoba orangnya, yang baru mencari kemudian baru mau membeli. Jadi perhatikan juga harganya. Ya mungkin itu 5 dari saya yang kesalahan-kesalahan ketika memang traffic website Anda sudah banyak, tapi kok jualannya hanya sedikit. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.